Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala thumma ba'd. Anak-anakku sekalian, semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita bisa memulai kembali pembelajaran kita setelah sekian lama kita libur. Dan insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang apa itu syirik, kemudian bagian dari syirik. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum itu kita mengenal apa definisi syirik. Ya, para ulama mendefinisikan ya syirik bahwasanya sesuatu ibadah yang diserupakan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua yang sudah menjadi hak Allah Subhanahu wa taala ketika kita berikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka hal itu termasuk ke dalam kesyirikan. Kemudian syirik terbagi menjadi berapa? Ya, syirik terbagi menjadi dua. Yang pertama syirkul akbar, ya syirik besar yang menyebabkan pelakunya ya bisa keluar dari Islam. Kemudian yang kedua syirkul asgar, syirik yang kecil. Kemudian bagaimana cara kita membedakan apakah amaliyah tersebut termasuk syirik besar ataukah syirik kecil? Maka cara membedakannya adalah dilihat apakah amalan tersebut termasuk ibadah atau bukan. Kalau misalnya amalan tersebut termasuk ibadah, maka ketika kita berikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan terjatuh ke dalam syirik besar. Jadi antaranya doa, ya ketika kita berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka kita jatuh ke dalam syirik besar. Kemudian cara mengetahui apakah perbuatan tersebut ketika kita berikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala syirik besar atau syirik kecil, ya di antara contohnya cara mengetahui syirik kecil yaitu apakah perbuatan tersebut ya bukan ibadah. Ketika kita berikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka ya ketika kita memberikannya kita tidak terjatuh ke dalam syirik besar. Ya di antara contohnya bersumpah. Ya, sebagaimana Nabi SAW mengatakan, man halafa bi ghairillah faqad asyrak, siapa yang bersumpah kepada selain Allah, maka dia telah berbuat syirik. Maka dari sini yang dimaksud syirik di sini adalah syirik kecil. Ya bukan syirik besar karena sumpah bukan ibadah. Ya, ketika kita berikan kepada selain Allah, maka hal itu tidak membuat pelakunya jatuh ke dalam syirik besar. Anak-anakku sekalian yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui bahwasanya semua manusia ketika diberikan peribadahan kepadanya, maka kita ya sesuatu yang memang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, hal itu dinamakan tagut. Ya semua sesembahan yang disembah, mau itu manusia, mau itu batu, ya ataupun pepohonan dan yang lainnya, maka hal tersebut dinamakan dengan tagut. Kemudian apa definisi dari tagut? Ya Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, ya beliau mengatakan yang dimaksud dengan tagut adalah ya ma tajawaza bihi al-abdu, yaitu perlakuan manusia, apa yang diperlakukan oleh manusia secara melampaui batas, ya di luar ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Min ma'budin, ya dia disembah, au matbu'in, dia diikuti, au muta'in, dan dia ditaatin. Jadi mana tagut adalah apa yang diperlakukan. Jadi tagut adalah ya ma tajawaza bihil abdu haddah, ya min ma'budin au matbu'in au muta'in. Kata Imam Ibnu Qayyim, yang dimaksud dengan tagut adalah sesuatu apa yang diperlakukan oleh manusia di luar ya batasan yang telah Allah Subhanahu wa taala tentukan. Ya ia diibadahi, kemudian ia diikuti, dan ia ditaati. Dan jenisnya sangat banyak, ya tagut jenisnya sangat banyak, akan tetapi di antara tokoh-tokoh ya tagut itu ada 5, ya sebagaimana disebutkan oleh para ulama. Yang pertama yaitu iblis, ya laknatullah alaih. Kemudian yang kedua seseorang yang diibadahi,
dan ia ridho ya ketika ada orang yang beribadah kepadanya. Kemudian yang ketiga, seseorang yang mengajak ya manusia untuk menyembah dirinya. Kemudian yang keempat, ya seseorang yang mengklaim bahwasanya ia mengetahui ilmu gaib. Kemudian yang kelima, ya seseorang yang dia berhukum selain hukum yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan. Jadi inilah diantara 5 tokoh ya tagut yang disebutkan oleh para ulama. Ya kemudian sebelum kita yang menutup perjumpaan kita pada hari ini, ya kita mengambil ya ucapan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bahwasanya kesyirikan di zaman kita sekarang itu lebih dahsyat, ya lebih besar ya dibandingkan kesyirikan yang terjadi di zaman dahulu. Ya kenapa dikatakan demikian? Ya karena orang-orang dahulu, orang-orang musyrikin di mana mereka ya berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu ketika mereka berbahagia. Akan tetapi ketika mereka berada di waktu yang sempit, di waktu yang kesusahan, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi di zaman kita sekarang, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya mereka berbuat syirik ya di 2 waktu, ya mau bahagia ataupun tidak, mereka tetap ya beribadah dan berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa disampaikan, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Barakallahu fikum, subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.